Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem endokrin untuk memenuhi tugas dari dosen kami, Bapak Bayu Widianto MSI, mata kuliah Anatomi Fisiologi Makhluk Hidup. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri yaitu ada Natiatus Solihah, NPM 18206008 dan Aulia Rosanti, NPM 18206009. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu tentang definisi endokrinologi. Endokrinologi berasal dari kata endokrin dan logi. Endokrin artinya kelenjar endokrin atau kelenjar penghasil hormon, dan logi artinya ilmu. Endokrinologi adalah salah suatu ilmu yang mempelajari tentang kelenjar endokrin dan hormon yang mempengaruhi proses hemostatis dan fungsi fisiologi tubuh. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresinya atau hormon ke dalam aliran pembuluh darah dan bereaksi pada target sel melalui respon biologi. Kelenjar endokrin termasuk kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam mengeluarkan sekretnya atau hormon serta dapat mensintesa satu atau lebih hormon. Karakteristik kelenjar endokrin yaitu merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Ketiga, memiliki jumlah sel sekretori yang dikelilingi oleh pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Keempat, masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya yaitu hormon metabolisme, ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya yaitu hormon kelamin, dan ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Yang terakhir, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin terdiri atas yaitu 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna yang diperlukan oleh jaringan tertentu. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Letak kelenjar endokrin. Di situ dapat dilihat ada gambar mengenai anatomi letak kelenjar endokrin yang terdiri yaitu yang pertama ada hipotalamus yang terletak di bagian dasar hipotalamus, yang kedua ada tiroid terletak di bawah laring, yang ketiga paratiroid terletak di belakang tiroid, keempat adrenal letaknya di kutub atas ginjal, kelima pankreas terletak di bawah lambung, kemudian keenam ada gonad, letak dari gonad yaitu pada ovarium yaitu terletak di bawah perut, dan pada testis terletak di buah sakar dalam skortum, dan yang terakhir ada timus yang letaknya di bagian posterior atau torak di atas jantung. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari yaitu kelenjar yang berukuran seperti kelereng yang letaknya di bawah otak. Kelenjar pituitari disebut dengan master gland. Mengapa disebut master gland? Karena kelenjar pituitari dapat mengontrol kelenjar lain dan dikontrol oleh hipotalamus.
Kelenjar pituitari terbagi dalam dua area yang berbeda, yaitu secara struktural dan fungsional, serta setiap area memproduksi tipe hormon yang berbeda dan terdapat hormon lobus posterior dan anterior. Hormon dari kelenjar pituitari, yaitu ada lobus posterior yang terdiri atas hormon antidiuretik atau ADH dan oksitosin. Kemudian lobus anterior terdiri atas adrenokortikotropin atau ACTH, hormon pertumbuhan, GH, hormon perangsang folikul yang biasa disebut FSH, hormon perangsang tiroid, TSH, prolaktin, dan hormon lutein atau LH. Kemudian yang ketiga ada pituitari posterior, terdiri atas oksitosin yang berfungsi untuk kontraksi uterus dan menstimulasi keluarnya ASI. Kemudian ada ADH atau vasopressin yang berfungsi untuk menyimpan air dalam ginjal. Kemudian ada pituitari anterior, terdiri atas hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk menurunkan penggunaan glukosa dan meningkatkan konsumsi lemak. Kedua ada ACTH yang berfungsi menstimulasi korteks adrenal. Dan ketiga FSH dan LH yang berfungsi untuk menstimulasi pendewasaan dan pelepasan sel telur dari ovari. Untuk materi selanjutnya yaitu ada materi kelenjar tiroid yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia Rosanti. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di arterior di bawah laring. Terdapat dua lobus yang terletak pada kedua sisi dari trakea yang dihubungkan oleh jaringan yang sempit yang disebut dengan isthmus. Selanjutnya, kelenjar tiroid merupakan kantong di dalam kelenjar yang mengandung koloid. Nah, di dalam koloid itu terdapat hormon tiroid. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini berbentuk kacang yang kecil terletak di dalam leher dekat dengan tiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini berjumlah 4 atau lebih. Kelenjar paratiroid mensekresikan hormon paratiroid, meningkatkan kadar kalsium plasma, dan meregulasi kadar fosfat. Nah, apabila paratid dihilangkan atau rusak, maka akan menyebabkan hipokalsemia. Selanjutnya ada kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin berada di bagian atas ginjal yang bentuknya seperti bola. Nah, kelenjar adrenalin mampu menghasilkan hormoni yang berfungsi mengontrol ion anorganik, kontrol proses metabolisme glukosa, mengontrol pembuluh darah pada otot dan otak, serta ikut mengubah glikogen menjadi glukosa dan merespon gerak peristaltik. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalin yaitu yang pertama adalah mineralokortikoid yang bertugas untuk mengontrol jalannya metabolisme ion anorganik. Yang kedua ada glukokortikoid yang bertugas untuk mengontrol proses metabolisme glukosa. Yang ketiga ada adrenalin dan non-adrenalin yang bertugas dalam vasokonstriksi arteri, mengontrol pembuluh darah pada otak dan otot, merespon gerak peristaltik, mengatur kadar gula darah, dan ikut mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki tugas untuk menghasilkan insulin yang bertugas untuk mengatur tingkat glukosa dalam darah. Nah, kelenjar pankreas terbagi atas 3 sel yang fungsinya masing-masing. Yang pertama ada sel alfa yang bertugas untuk memproduksi glukagon serta meningkatkan glukagon. Selain itu, juga dapat menurunkan kadar glukosa tubuh.
Nah, yang kedua ada sel beta yang bertugas untuk memproduksi insulin. Selain itu juga dapat menurunkan glukagon dan meningkatkan glukosa. Yang ketiga, sel gamma merupakan sel yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa itu fungsinya. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ditemukan di dalam mediastinum, tepatnya di sekitar trakea. Kelenjar ini biasanya dapat membesar seiring dengan berjalannya proses pubertas. Nah, akan tetapi akan mengecil kembali ketika dewasa. Timus juga menghasilkan hormon pertumbuhan yang akan berfungsi hingga remaja, dan setelah dewasa nanti hormon pertumbuhan tidak akan berfungsi. Fungsi dari kelenjar timus yang pertama, untuk membantu pertumbuhan makhluk hidup. Yang kedua, bertugas mengurangi aktivitas dari kelenjar kelamin. Yang ketiga, menghasilkan senyawa timosin yang bertugas sebagai perangsang limfosit tubuh. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad atau kelenjar kelamin merupakan kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan pada manusia. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama, hormon testosteron yang pada laki-laki dan hormon progesteron dan estrogen pada perempuan. Fungsi dari hormon testosteron yaitu untuk menjaga metabolisme pria. Selain itu juga memiliki pengaruh besar sebagai penentu jenis kelamin pada janin dan mempengaruhi masa pubertas pada pria. Yang kedua ada hormon progesteron yang berfungsi untuk mematangkan sel induk wanita, mempertahankan status kehamilan, dan meningkatkan fungsi kelenjar tiroid. Yang terakhir ada estrogen, yaitu sebagai pencegah nyeri pada payudara, memberikan karakteristik secara generatif pada wanita. Nah, untuk meningkatkan anabolisme protein tubuh dan membantu dalam pembentukan tulang. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu endokrinologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kelenjar endokrin dan hormon yang mempengaruhi proses homeostatis dan fisiologi tubuh. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.